Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rifa Sutisna, mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 2017 Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Pengertian belajar, melihat dari pengertian belajar yang dikemukakan oleh para ahli James, Jacques, and Winkel dalam Jamarah tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh motivasi pengetahuan, pemahaman, keterampilan, daya penerimaan, dan sikap ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Pengertian gaya belajar atau learning style sering diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Jadi, gaya belajar merupakan cara seseorang dalam mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi sehingga individu tersebut nyaman dengan caranya tersebut. Macam-macam gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual, yang kedua ada gaya belajar auditorial, yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Modalitas belajar, ciri-ciri serta strategi belajarnya. Seorang dengan modalitas visual, pengingat visual seperti poster, akuarium, atau lukisan. Kemudian ada juga, jika Anda memiliki modalitas auditorial, penggunaan musik untuk belajar atau suasana yang tenang tanpa suara merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dengan modalitas auditorial ini. Yang ketiga, jika Anda memiliki modalitas kinestetik, biasanya senam ringan diperlukan sebelum belajar. Jadi kinestetik ini yaitu gerakan-gerakan psikomotorik atau gerakan-gerakan tangan atau tubuh, sehingga dalam belajarnya itu kadang-kadang tidak bisa diam tangannya itu. Ada gerakan sedikit kayak seperti memegang pulpen mungkin dan lain-lain. Ciri-ciri orang dengan modalitas visual. Yang pertama, rapi dan teratur. Yang kedua, berbicara dengan cepat. Yang ketiga, perencana dan pengatur jangka panjang yang baik. Yang keempat, teliti terhadap detail. Yang kelima, mementingkan penampilan. Yang keenam, pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka. Yang keenam, lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang ketujuh, mengingat dan dengan asosiasi visual. Yang terakhir, biasanya tidak terganggu oleh keributan. Kemudian, strategi belajar efektif modalitas visual. Belajar dengan gambar, diagram, dan peta merupakan coretan, simbol, tanda-tanda penting. Di sini maksudnya belajar dengan menggunakan gambar, diagram, dan peta adalah yang efektif jika dilakukan oleh seseorang yang modalitas belajarnya atau gaya belajarnya adalah visual. Yang kedua, strateginya yaitu membuat coretan, simbol, dan tanda-tanda penting seperti menggunakan stabilo, warna-warni. Jadi kalau belajar itu menggunakan stabilo yang pentingnya di yang kata-kata yang penting atau poin-poin yang pentingnya bisa warnai dengan stabilo. Gunakan video, gambar-gambar berwarna. Kemudian yang terakhir, membuat pengelompokan. Di sini membuat pengelompokan maksudnya dengan membuat mind maps atau peta pikir. Jadi jika kita menghafal sesuatu, misalkan kita menghafal pelajaran di IPS sosiologi kan ada interaksi sosial. Apa aja itu bab-babnya? Babnya itu nanti dibuat seperti peta pikir, jadi ada cabang-cabangnya. Ada contohnya mungkin seperti jika kita pernah mengenal daftar isi ini digambar dengan cara yang menyenangkan, bisa menggunakan warna dan lain-lain seperti itu. Yang kedua, ada ciri-ciri orang dengan modalitas auditorial. Cirinya adalah yang pertama, berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja. Yang kedua, mudah terganggu oleh keributan.
Yang ketiga, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang keempat, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang kelima, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, dan warna suara. Yang keenam, merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita. Ketujuh, berbicara dalam irama yang terpola. Yang kedelapan, biasanya merupakan pembicara yang fasih. Yang terakhir adalah yang kesembilan, lebih suka seni musik daripada seni lukis. Lalu bagaimana strateginya agar efektif orang tersebut dalam belajar? Strateginya yaitu yang pertama, membaca dengan suara atau cerita. Yang kedua, menulis ulang yang dipelajari atau ringkasan. Yang ketiga, diskusi, berdebat, wawancara. Yang terakhir, mendengar melalui kaset, seminar, dan lokakarya. Yang ketiga, terakhir, ciri-ciri orang dengan modalitas kinestetik. Yang pertama, berbicara dengan perlahan. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu menanggapi perhatian fisik. Yang ketiga, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian. Yang keempat, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Yang kelima, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Yang keenam, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. Yang ketujuh, belajar melalui manipulasi dan praktik. Yang kedelapan, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang kesembilan, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Dan yang kesepuluh, banyak menggunakan isyarat tubuh. Sebenarnya masih banyak ciri-ciri orang dengan modalitas kinestetik, auditorial maupun visual. Teman-teman bisa membacanya di Google dengan cara strategi atau gaya belajar menurut para ahli PDF. Dicari nanti di Google, keluar banyak. Di sana bisa dibaca, bisa menambah wawasan teman-teman. Nah, lalu bagaimana strategi belajar yang efektif untuk modalitas kinestetik? Yang pertama, melakukan praktik. Yang kedua, mengamati demo atau contoh konkret. Yang ketiga, drama, permainan, aktivitas lapangan. Yang keempat, menggunakan model, Lego, alat praktik, kerajinan tangan, dan puzzle. Yang terakhir, menggunakan gerak dalam belajar. Nah, teman-teman, apakah gaya belajar teman-teman sudah dapat teridentifikasi atau telah dikenal oleh teman-teman? Maka dari itu, jika teman-teman telah mengenal apa sih gaya belajar kita, nanti kita terus belajar tentang strategi belajar efektif modalitas sehingga ketika kita belajar, kita itu lebih efektif dalam belajar, mau visual, auditorial, atau kinestetik. Sehingga sudah diketahui hal tersebut, kita pun dapat membuat suasana semenyenangkan mungkin, seperti jika kita jika gaya belajar kita yaitu visual, tadi contohnya kita itu bisa menggunakan gambar-gambar, membuat peta pikir atau mind maps, juga bisa menyimpan banyak lukisan di tempat belajar kita, lukisan nature atau alam. Bisa juga menyimpan akuarium kalau yang suka ikan mungkin ya. Ada juga tadi seperti modalitas auditoria. Kadang-kadang ada yang suka tempat yang hening ketika belajar, ada juga yang suka menggunakan musik. Namun hal tersebut tetap tujuannya satu, yaitu untuk belajar, sehingga kita dapat merubah bagaimana sikap, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan agar berkembang setiap detiknya, setiap harinya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.